Kembali lagi berjumpa dengan saya Ustadz Muhammad Thorik. Masih dalam lanjutan materi Tauhid untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah Qudusiyah Putri. Ya, kemarin kita sudah membahas mulai dari sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, dan terakhir maknawiyah. Berarti sudah lengkap nih Bung ya. Itu sudah lengkap karena kemarin kita membahas ini pembagian sesuai dengan Imam Al-Asy'ari yang bagi sifat wajib menjadi 3 kelompok: nafsiyah, salbiyah, kemudian ma'ani. Kemarin selesai pembahasan tentang sifat ma'ani beserta ta'alluqnya, juga sudah fungsinya ma'ani seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Silahkan bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Oke, sekarang saya akan membacakan materi selanjutnya yang bawa kitabnya bisa dicek di halaman 37 dan 38. Berarti ini kita akan ending daripada sifat wajib dan mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahilu diddu ma taqaddama minas sifati syamikhati fa'alama li'annahu law lam yakun mawsufa biha lakana bisiwa ma'rufa wa kullu man qama bihi siwaha fahuwa alladhi fil faqri qad tanaha wal wahidul ma'budu la yaftaqiru li ghairi jallal ghaniyul muqtadiru. Oke, 4 bait dari halaman 37 dan 38. Berarti pada dasarnya intinya adalah bahwasanya karena Allah itu berkewajiban dengan sifat-sifat wajib. Wajib mempunyai 13 sifat yang kemarin disebutkan, mulai wujud sampai dengan sifat kalam. Maka secara otomatis Allah mustahil atau muhal jika ditempeli dengan lawannya atau diddu, atau lawan dari sifat-sifat yang sudah saya sebutkan kemarin, mulai dari wujud dan juga kalam. Oke, untuk sifat-sifat mustahil berarti kan lawanannya, contohnya wujud berarti muhal adam, kemudian qidam muhal hudus, baqa muhal fana, mukhalafatul hawadisi muhal mumatsalatul hawadisi, kemudian qiyamu binafsihi muhal ikhtiyaju li ghairihi. Nah, nanti bisa sampai cek. Nah, di sebelah kiri saya nanti akan saya kasih panel jadwal tentang sifat wajib dan juga lawannya atau sifat mustahilnya. Nah, jadi Allah itu karena sudah mempunyai sifat wajib dan sifat kesempurnaan, maka kemudian muhal bagi Allah dengan sifat-sifat yang sifatnya nakes atau kurang atau cacat bagi Allah. Oke, walaupun itu kalau untuk makhluk tidak masalah, tapi bagi Allah itu mustahil karena Allah itu maha sempurna. Jadi semua sifatnya juga sifat yang sempurna. Nah, kemudian ada pun sifat ini yang kalau Imam Asy'ari hanya 27 atau kalau Imam Maturidi 40, ini bukan kok membatasi ya. Bukan kok membatasi, tapi membatasi sifat Allah maksudnya. Tapi sifat-sifat yang disebutkan ini, baik yang versinya Imam Asy'ari maupun versinya Imam Maturidi, ini adalah madar atau sumber atau pokok. Berarti sifat-sifat yang sudah bisa menunjukkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Berarti mulai awal sampai akhir itu intinya adalah menuju pada la ilaha illallah. Tiada satupun Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Nah, itu untuk sifat-sifat yang mustahil. Jadi tidak akan saya bahas panjang lebar. Kayak itu nanti akan silahkan bisa dicek di panel di sebelah kiri saya. Nanti akan saya kasih jadwal lengkap sifat wajib dan juga sifat mustahilnya. Kemudian kita akan langsung ke halaman 39, yaitu wajaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal ishqa'u wal is'adu wa man yaqul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa'al adaba. Oke. Kemudian yang terakhir, sifat wajib sudah, mustahil sudah, tinggal satu, yaitu sifat jaiz
atau sifat wenang, kebolehan. Sifat jaiz bagi Allah itu ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, melakukan apa yang Allah kehendaki atau tidak melakukan, alas sawa. Berarti Allah boleh saja mewujudkan seseorang atau boleh tidak mewujudkan seseorang. Tentunya ini kemarin terkait dengan irodahnya Allah. Berarti tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Bagi sifat jaiz ini adalah kebolehan, bagi kekuasaan mutlak Allah untuk melakukan atau tidak melakukan apapun yang diirodahi oleh Allah, dan itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa diganggu gugat, dan tidak bisa dibatalkan. Itu namanya fi'lu kulli mungkin au tarkuhu. Kalau Allah sudah berkehendak mewujudkan, ya maka akan wujud, atau sudah berkehendak mentiadakan, maka tidak akan wujud. Kalau iya, kalau enggak. Tidak ada posisi abu-abu, tidak ada antara hitam dan putih, gitu aja. Nah, jadi sifat jaiznya Allah ini adalah tadi kebolehan Allah secara mutlak. Berarti tidak ada hal yang wajib bagi Allah. Kalau Allah wajib, berarti terpaksa. Contoh, Allah wajib memasukkan Zaid ke surga, Allah wajib memasukkan Zaid ke neraka. Tidak ada wilayah seperti itu. Berarti Allah itu fi'lunya adalah mukhtar, wal mukhtaru. Nah, wal mukhtaru, bahwasanya Allah itu tidak bisa dipaksa. Jadi Allah berhak saja, umpamanya ada ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka, yaitu boleh-boleh saja. Wong kemungkinan orang masuk surga neraka itu 50-50. Ya kecuali bagi yang sudah dinas oleh Allah masuk surga. Kalau kita kan nggak 50-50. Orang soleh sama orang toleh yang belum dapat jaminan masuk surga itu kan posisinya 50-50. Berarti Allah umpamanya seahli ibadah dimasukkan ke neraka, itu ya haknya Allah. Anda ahli maksiat dimasukkan ke surga, yaitu haknya Allah. Tidak ada kewajiban bagi Allah untuk berbuat baik atau misalnya memberikan yang terbaik. Tidak ada. Berarti semua ciptaan Allah yang di dunia ini, baik yang bagus maupun yang tidak bagus, baik itu kebaikan maupun kejahatan, kemaksiatan, ibadah, taat atau penyelewengan, itu semua Allah yang membuat. Berarti tidak ada Allah itu wajib membuat sesuatu yang bagus dan dilarang membuat sesuatu yang jelek. Itu muhal. Jadi mungkin ini bertentangan dengan pemahamannya atau etikotnya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu misalnya golongan atau kelompok yang mengandalkan logika atau nalar. Makanya kita jangan melulu mengandalkan nalar, karena tadi nalar manusia ada batasnya. Kalau bagi orang Mu'tazilah bahwasanya Allah itu harus wajib membuat kebaikan dan dilarang membuat kejahatan. Loh, masa Allah ada yang dilarang? Allah kan tadi Al-Mukhtar Al-Fa'al, terserah Allah mau buat apa saja. Mau itu buat yang baik, yang gak baik, yaitu ciptaannya Allah. Tapi orang Mu'tazilah itu tidak menerima itu, bahwasanya Allah itu wajib untuk berbuat baik, tidak boleh membuat hal-hal yang negatif atau yang buruk kayak gitu. Nah, kalau secara logika pendapat orang Mu'tazilah ini gampang terpatahkan. Kenapa? Karena mulai dari awal penciptaan sampai sekarang, yang namanya sesuatu itu pasti berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk, ada sehat, ada sakit. Kalau umpamanya Allah tidak boleh menciptakan sesuatu yang buruk, maka tidak akan ada orang yang sakit di dunia ini. Semuanya sembuh, semuanya sehat semua, gak ada dokter gak diperlukan. Ya mungkin mentok-mentoknya Allah tidak boleh mematikan manusia, karena mati itu kan termasuk salah satu ketidakbaikan. Kalau versinya manusia kan lebih baik hidupnya. Nanti Israel gak punya penggawean. Ya mentok-mentoknya lagi kan Allah gak boleh menciptakan neraka tempat siksa, dan Allah gak boleh menyiksa. Makanya tidak ada yang seperti itu, tidak ada. Dalam artian Allah tidak harus menciptakan kebaikan dan tidak boleh menciptakan keburukan. Itu versinya orang Mu'tazilah. Tapi kalau dari kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah berhak mau menciptakan apapun yang dikehendaki Allah, itu haknya Allah, dan kita tidak ada wilayah untuk mengintervensi atau mengganggunya. Ya kalau berharap boleh, tapi kalau nggak sesuai harapan, pasrah.
Intinya kan kayak gitu. Karena kan kita boleh berharap, kita boleh berusaha, ya, tapi jangan terlalu mengharapkan. Kalau umpamanya kok gagal, ya berarti kita kembalikan lagi bahwasanya ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Dan Allah tidak bisa dipaksa-paksa harus membuat ini, nggak boleh buat itu. Ya emangnya Allah itu makhluk apa? Atau mungkin bos kamu yang bisa kamu demo? Tidak bisa. Karena tadi bahasanya fi'lu kulli mungkinin autarku, menciptakan semua yang mungkin. Ingat bahasanya mungkin. Makanya Allah tidak akan menciptakan anak, tidak akan menciptakan istri untuk Allah karena itu wilayah muhal, bukan mungkin. Kayak gitu. Berarti fi'lu kulli mungkinin autarkuhu, menciptakan atau melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkan mungkin, tidak melakukan. Itu sifat jaiz bagi Allah. Jadi Allah itu bebas. Baik, Allah mah bebas, nggak bisa sampean atur-atur, juga nggak bisa sampean batasi. Ya, intinya setiap kejadian yang ada di dunia ini, baik dan buruk, ya disikapi. Baik, tugas kita itu menyikapi. Bukan sedikit-sedikit protes, gersah atau mungkin gremeng, tapi kita menyikapinya. Kalau dalam kondisi yang enak, ya kita bersyukur. Kalau sedang kondisi tidak enak, ya kita sabar. Intinya kan sabar dan bersyukur. Karena semua yang terjadi di dunia ini itu murni kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia hanya bisa menerima, ya, hanya bisa menerima dengan pasrah, bertawakal, dan juga menyikapinya dengan baik. Tidak usah gersah, tidak usah gremeng, tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Nah, itu dari sifat jaiz fi'lu kulli mungkin au tarkuhu. Nanti penjelasan lengkapnya silakan bisa dilihat di samping kiri saya. Jadi, nah ini samping kiri saya, nah, ada panelnya, silakan bisa dilihat. Kalau biasanya saya buat materinya di belakang, karena sekarang materinya nggak terlalu panjang, jadi cukup saya kasih panel di sebelah kiri saya. Mulai dari tadi yaitu tentang sifat muhal, itu tinggal sampean hafalkan saja. Ini lawannya ini lawannya itu, nah itu lawannya ini. Nah kemudian sifat jaiz yang terakhir tadi fi'lu kulli mungkin au tarkuhu, bahwasanya Allah itu berhak atau melakukan mungkinat atau meninggalkan tidak melakukan mungkinat, itu haknya Allah dan kita tidak bisa untuk mengintervensi atau memaksa, apalagi membatasi wilayah kerjanya Allah. Ini yang hubungannya dengan mungkinat, ya. Mungkinat itu berarti posisinya 50-50. Biasanya orang beriman itu bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Mungkinat sih. Mungkin ini posisinya 50-50, yang bisa ada, bisa tidak. Kalau mustahilat otomatis sudah tidak akan ada. Kalau wajibat ya tidak ada. Makanya tadi fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu, melakukan yang mungkin atau meninggalkan melakukan yang mungkin. Nah, itu sekian dulu dari saya. Jadi untuk kali ini singkat saja. Untuk keterangan yang lainnya atau yang mungkin ketinggalan keterangan saya bisa dicek di video-video sebelum ini. Dan juga jangan lupa dicatat materinya, karena sekarang libur Quran diperpanjang, sehingga kita nanti akan bertemu mungkin sampai sudah kelas 8. Ya semoga materi tauhid juga masih saya, dan masih banyak kesempatan mendapatkan emoticon dari saya. Ya cukup sekian, selamat libur corona, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan keluyuran, jangan keluar rumah. Kalau tidak ada yang penting, ya tetap di rumah, ya tetap di rumah, neng omah wae, ya tagar neng omah wae. Oke sekian, ya jangan lupa like dan subscribe channel saya, dan juga bunyikan loncengnya. Nah nanti untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya, insya Allah ini kalau memang materinya memungkinkan akan saya khatamkan, dan nanti ketika kelas 8 sudah menggunakan kitab yang baru, jadi tidak ada perpanjangan waktu. Jadi diperhatikan, dicatat yang penting, dan standby terus, ya jangan lupa siapkan kuota. Walaupun sudah mulai limit, sudah mulai habis, ya tetap standby, siapkan kuota, ya. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.